Hai semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran fisika untuk kelas 10 sekolah menengah atas dan kejuruan. Hari ini saya, Sekar Arum Impangestuti, akan menjadi mentor atau guru kalian dalam mempelajari materi fisika hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi fisika mengenai... Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian tahu nggak sih tentang adanya suatu goa ataupun suatu ruangan ketika kita sendirian lalu kita berbicara dengan lantang, dia akan menimbulkan suatu gema ataupun gaung. Kira-kira itu sebenarnya bisa disebut getaran atau gelombang ya? Atau apa sih perbedaannya getaran dan gelombang? Nah, untuk itu makanya hari ini kita akan mempelajari materi mengenai konsep getaran dan gelombang serta apa sih perbedaan antara getaran dan gelombang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kalian waktu berpikir mengenai apa sih itu tentang getaran ataupun gelombang dan bagaimana sih perbedaan antara getaran dan gelombang. Setelah kalian memikirkan, setelah kalian mencari tahu jawabannya, kalian bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kalian. Setelah kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian, hasil dari diskusi kalian bisa kalian jadikan suatu jawaban dan kita akan berdiskusi sama-sama di sini hari ini dan saat ini juga. Yuk, mari berpikir bersama-sama mengenai apa itu getaran dan gelombang. Kalian telah memikirkan mengenai apa itu getaran dan gelombang dan kalian telah mendiskusikannya dengan teman-teman kalian sendiri. Waktunya hari ini, kali ini dan pada saat ini kita akan mendiskusikan mengenai hasil dari jawaban kalian dan dari jawaban saya tentunya. Yuk, kita belajar. Tadi Bu Guru memberikan pertanyaan mengenai apa sih itu getaran dan gelombang? Apa sih perbedaan getaran dan gelombang? Ternyata getaran dan gelombang itu adalah dua hal yang berbeda. Biasanya kita memikirkan bahwa getaran dan gelombang adalah hal yang sama. Ternyata mereka sangat amat berbeda. Konsep getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Kalau saya jelaskan seperti ini agak sedikit susah dan sulit. Mari kita menjelaskan mengenai ilustrasi gambar. Di sini Ibu Guru punya sebuah bandul. Bandul awal berdiri di sini. Ini adalah titik A. Getaran akan dibenarkan atau teori tersebut akan dibenarkan ketika bandul ini bergerak ke arah kanan, lalu bergerak lagi ke arah kiri. Ini disebut getaran, ini disebut gerakan B, dan ini disebut gerakan C. Dan kembali lagi ke titik awal, yaitu titik A. Itu adalah suatu getaran. Atau saya bisa lebih jelaskan lagi, getaran pada bandul sederhana, satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. Jadi dia bergerak terus. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A ataupun titik C. Kalau di sini berarti dari titik B ke titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar yang di sini, amplitudo pada bandul adalah jarak dari A ke C atau dari jarak A ke B. Titik A merupakan titik seimbang. Jarak dari titik A pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai ilustrasi gambar ini, Ibu Guru akan memberikan gambarnya lebih jelas kepada kalian. Ini gambarnya.
namanya getaran itu memiliki beberapa jenis. Dan yang pertama akan kita bahas mengenai getaran harmonis sederhana. Lalu apa sih getaran harmonis sederhana itu? Getaran harmonis sederhana adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan dengan amplitudo atau simpangan maksimum serta frekuensi dan periode yang tetap. Getaran harmonis sederhana bersifat periodik, yaitu setiap gerakan yang terjadi akan berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Besaran-besaran dalam getaran harmonis sederhana yang perlu diketahui ada dua. Yang pertama adalah frekuensi dan periode. Yang pertama, frekuensi dan periode. Frekuensi yang biasa kita sebut dengan F adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam 1 sekon. Sementara periode atau yang biasa disebut dengan T adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menyelesaikan 1 putaran penuh. Jadi, secara sistematisnya, frekuensi dan periode dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T dan T sama dengan T per N, sehingga diakumulasikan menjadi T sama dengan 1 per F. Seperti yang tadi saya beritahu bahwa F adalah frekuensi atau yang besarannya disebut dengan Hz, dan T adalah periode yang besarannya disebut dengan sekon. Lalu ada N adalah banyaknya getaran yang dihasilkan, dan T adalah waktu atau lamanya bergetar yang bisa disebut sekon. Untuk lebih jelasnya mengenai rumus dari frekuensi dan periode akan hadir setelah berikut ini. Nah, jenis getaran yang kedua adalah sudut fase dan fase getaran. Sudut fase adalah besarnya sudut dalam fungsi sinus. Secara matematis, sudut fase dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah lambang dari sudut fase sama dengan W kali T. Dengan keterangannya adalah, ini jelas adalah sudut fase, W adalah kecepatan sudut yang memiliki satuan radiasi per sekon atau radian per sekon, dan T adalah waktu yang memiliki satuan yaitu sekon juga. Sementara itu, fase getaran adalah perbandingan antara waktu saat benda dan waktu yang diperlukan benda untuk bergerak 1 putaran penuh. Secara matematis, fase getaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ini adalah rumus fase getaran. T per T besar dengan sigma O 2P. Ini adalah rumus dari fase getaran. Dengan keterangannya, ini adalah fase getaran, ambang fase getaran, lalu yang ini adalah waktu, dan yang T besar adalah periode, dan sama dengan ini adalah sudut fase dengan 2 per P. Itu adalah rumus dari fase getaran. Untuk lebih jelasnya mengenai sudut fase dan fase getaran, rumusnya akan saya berikan setelah yang berikut ini. Anak-anak, sistem getaran yang ketiga adalah sistem pegas. Selain sistem batu sederhana, sistem pegas juga menjadi salah satu dari contoh getaran harmonis sederhana. Persamaan periode dan frekuensi pada sistem pegas adalah sebagai berikut. Kita umpamakan ini adalah sebuah pegas. Wing 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 wing. K dan beban ini adalah M. Sehingga memiliki rumus, kita naik ke atas, T sama dengan 2P
M per K. Dan F sama dengan 1/2P akar K per M. Keterangannya adalah T pastinya adalah periode, lalu F adalah frekuensi, K adalah ketetapan gaya pegas, dan M adalah massa beban. Jadi pegas tidak pasti memiliki beban. Untuk lebih jelasnya, rumusnya akan hadir setelah yang berikut ini. Nah, setelah kita mempelajari mengenai konsep getaran, kita akan mempelajari mengenai konsep gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah lambatnya. Ketika kita membahas gelombang melalui medium perambatannya, itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Kita akan membahas mengenai gelombang mekanik dulu ya, oke? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Wah, ternyata ketika kita mendengarkan musik atau mendengarkan orang bersuara atau kita sedang berkomunikasi dengan orang, bunyi atau gelombang itu tidak serta-merta hanya langsung masuk ke telinga, melainkan ada mediumnya. Ternyata udara bisa menjadi medium dalam merambatkan adanya suara. Lalu yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Oh, ternyata ada juga yang tidak butuh medium, yaitu gelombang cahaya. Untuk lebih jelasnya melalui gelombang bunyi ataupun gelombang elektromagnetik, akan saya berikan contoh atau gambarnya atau ilustrasinya sebagai berikut. Lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Jadi ketika gelombang suara di udara tidak serta-merta hanya berupa gelombang, tetapi ada gelombang regangan dan gelombang rapatan. Seperti itu ternyata. Lalu yang kedua adalah gelombang transversal, gelombang yang arah gerakan atau arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali, ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Ternyata seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan ilustrasi mengenai gelombang longitudinal dan gelombang transversal, yaitu ini dia. Ternyata kita telah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Mari kita review, mari kita evaluasi semuanya mengenai apa itu getaran, apa itu gelombang, dan bagaimana perbedaan antara getaran dan gelombang. Oke, getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Yang tadi saya ilustrasikan dengan bandul, dia akan bolak-balik dan akan kembali ke titik semula. Lalu gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Seperti ketika kita mendengarkan suatu musik, dia membawakan energi yaitu suara. Itu adalah suatu gelombang. Dan perbedaannya adalah getaran dia akan kembali lagi ke titik sebelumnya, sedangkan gelombang membawa energi yang dihasilkan dari benda atau medium sebelumnya. Itulah perbedaannya. Dan gempa bumi ternyata adalah gelombang juga, bukan hanya sekedar getaran. Oke,
Dari sini sudah paham anak-anak? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran online hari ini mengenai konsep getaran gelombang. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berusaha, dan sampai jumpa.